Ya, masih berusaha untuk melakukan revive dan tampaknya ada cover yang bagus banget dari seorang Zeta. Mendapatkan satu, mendapatkan hampir dua pas. Hampir dua, tapi dapat secure point juga bagi tim Void. Vexel langsung tarik mundur, langsung cabut. Tapi kembali dengan keadaan yang sama. Dua player saja yang tersisa saat ini bagi tim Void. Ya, mereka bakal bergerak tentunya untuk melakukan sebuah regroup position karena Rezak dan juga Potato masih dalam kondisi knockdown. Vexi sudah terselamatkan. Sementara dari sisi lain di mana Excel tadi bisa mendapatkan satu berkolaborasi ternyata Talon juga Ararki untuk bisa memotong pergerakan dari Tem. Sementara Rezi di arah lain terpotong oleh Vampire. Pertemuan berikutnya antara Bigetron dan juga tim Vampire setelah tadi mereka bertemu di arah Sunhawk kali ini berlanjut karena Morman malah bisa mendapatkan satu tapi Bigetron dengan granat yang dilemparkan memberikan press menuju ke arah Vampire. Onsen mundur menuju ke arah belakang sana melakukan looting tapi ada backup di arah lain. Swap juga bakal ditahan tapi Tony Key malah bisa mendapatkan satu pelornya habis tapi Bigetron dilucuti satu persatu dengan adanya gangguan yang datang dari another team yaitu Alliance. Iya, tampaknya Timing munculnya Tony Key itu selalu tepat gitu loh. Walaupun dia menggunakan shotgun kan biasanya orang tuh agak serambangan gitu buat maju ke depan. Apalagi close combat tadi dihalangin sebuah smoke. Dia on time banget untuk bisa memberikan tekanan demi tekanan menuju ke arah lawan. Bahkan Void ternyata dibuat bentar-bentar kelimpungan yang hanya menyisakan seorang Zeta. Press yang dilakukan lawan membuat mereka pincang untuk di Irangel pertama. Ada satu lagi yang bakal datang tapi Zeta kayaknya bakal nge-secure eliminasinya terlebih dahulu. Menjaga badan dengan sangat baik tapi Homeboys menerima gangguan dari arah tim lain. Ternyata Magna yang berusaha untuk mengganggu juga malah membantu Zeta untuk bisa mendapatkan eliminasi yang ketiga. 3 eliminasi, semua disumbangkan oleh seorang Zeta. gue mau komentarin ini. Kenapa? Terlihat dia bermain dengan sangat liar. Nge-push dalam keadaan dia last player standing. Tapi dia nge-create space yang begitu besar, mendapatkan poin yang begitu berharga. Dan sekarang malah menyelamatkan posisi dia sendiri. Karena dia bermain dengan tanda kutip sangat agresif banget. Dan itu yang gue suka dari Zeta. Gue rasa ini player berkembang dengan sangat pesat ya. Dibanding dengan mungkin tahun lalu, player ini sekarang agresifnya sama. Tapi dia tahu gimana cara memaksimalkan gameplay dia sesuai dengan style dia untuk timnya. Berarti yang gua notes adalah semangatnya dia. Karena ketika dia punya semangat, improve ide dari teman-temannya bisa dia terima dan akhirnya bisa ngembangin diri dia sampai saat ini. Decision makingnya dia untuk gak overpick, untuk pengambilan keputusan dan segala macamnya kayaknya untuk di 2 match ini membuktikan bahwa Zeta sudah lebih matang dari tahun lalu. Yang akhirnya membuat dia tampil dengan bagus untuk di 2 match pertama ini. Walaupun sekarang menjadi pemain terakhir bagi tim Void Nokedi. Tapi Void masih bertahan sejauh ini berkat seorang Zeta. Tapi di arah lain ternyata Viking terhantam juga Gosu. Langsung menjadi poin berikutnya. Sementara Viking hanya menyisakan last man standing mereka. Iya Pak, Trongzin masih bertahan juga. Tapi tampaknya Alter Ego sudah mulai memetakan diri mereka. Juga dengan poin perdana mereka di season kali ini. Dapat satu elim kali dari tim Alter Ego. Perlahan-lahan mulai mencari poin-poin yang mereka harusnya dapetin dari game-game sebelumnya. Tapi so far tebak dari Rosemary dan kawan-kawan, mereka masih ada di pojokan area zona. Depan mereka juga masih ada VPE dan juga ada Salcom DJ Alliance yang menghadang rotasi mereka. Tidak bisa bergerak dengan bebas. Naik ke atas juga ada MEC, turun ke bawah juga ada Flash. Kemanapun Alter Ego pergi, tempur jawabannya saat ini. VPE Tony K kembali melakukan straight down. Untungnya seluruhnya habis, tapi ada Onsen yang langsung menyambut kedatangan dari Rosemary yang ditumbangkan secara instan. Backupnya terlalu jauh tadi ya. Sulit untuk ke backup. Gue tahu niatan Rosemary adalah mencari celah kemana dia bisa bergerak. Tapi ternyata langsung disambut oleh Onsen. Tapi dari seorang Zeta kembali dengan tambahan. Wah oke, Alter Ego dikomitin, ditabrak pakai kendaraan, and what happened? Tiba-tiba mereka tabrak. Gue bingung sama decision mereka sih. Kayak gue gak ngerti. Kayak gak komit gitu. Tadi Rosemary maju emang dari angle shoot ketutup ya sama bukit sama pohon. Betul. Jadi gak bisa nge-backup Rosemary-nya. Terus yang gue bingung, follow up dari 2 player lainnya datang, tapi gue gak ngelihat Alpha selaras juga. Atau mungkin tadi Alpha selaras tapi ngelihat duanya kanok, jadinya Alpha banting setir ke tempat lain lagi. Kayak decision mereka bukan dalam satu suara kayak tapi even pakai komit, pakai mobil semua gitu loh Pas. Bukan hal yang menurut gue wise untuk mereka lakukan dalam keadaan tadi mereka masih bisa ada waktu dikit untuk memainkan. I mean mereka masih belum kena blue zone tadi kan. Walaupun kena masih ada bisa main dikit ataupun bisa putar dikit. Entah mereka mau ngebalap VPE-nya dulu, mau di overlap depan, mau di overlap. Atau mereka mancing satu vehicle, duanya ngebokong dari belakang, nge-sandwich, ya kita nggak tahu lah opsi-opsi seperti apa yang ada di kepala mereka. Tapi yang jelas menurut gue decision mereka tadi gue sangat mempertanyakan karena tadi adalah battle yang sorry itu saya konyol untuk dilihat bro. Gue gak bisa dibilang konyol banget, ini kan POV dari kita aja gitu loh. Kayak gue masih perlu nonton ulang sih, gitu. gue perlu nonton ulang sekali lagi gitu untuk apa ya, memastikan diri gue kayak apa yang mereka lakukan sebenarnya. Karena yang kita lihat tadi
di layar kita hanyalah tiba-tiba satu mobil nabrak ke arah lawan dan dua-duanya kenok dari Iya. pemain Alter Ego. Iya, That's itu it, itu dia. yang kita lihat gitu. Dengan sekejap itu, gue masih bingung what actually happened. Sampai mereka bisa mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. So, Ya. kita bakal fokus Betul. di game. Move Ya, on. the show must go on kali ini. Tampak dari MHC dan juga kita bakal lihat dari New Era. Dua tim asal Malaysia bakal berada juga, kita bakal lihat serang Hasbi. Langsung turun, langsung melompat dan langsung menumbangkan satu pemain lawan juga. Tapi dari Kim melakukan spray down dari jarak jauh, lontarkan granat juga menuju ke arah tim New Era. Wing mulai keluar. Tapi apakah bisa connect? Apakah bisa menumbangkan lawannya? Di sisi lain ada Peko pun tertangkap di ledakan dan RQ masih punya 3 pemain yang masih tersisa. Kembali ke MHC, kembali ke arah New Era. Tampaknya terkena spray dari seorang Alpha, last player standing dari tim Alter Ego, yang akhirnya mengambil keuntungan dengan coba untuk nge-pressure ke arah lawan, ke arah fight yang sedang terjadi untuk melakukan clearing ke arah lawannya. Ya, tapi dia udah ngebuka badan ke arah sebelah kiri, jadi dari makna otomatis bakal tahu keberadaan dari pemain Alter Ego yang terakhir, bahkan tim di depan mereka, New Era juga udah tahu keberadaan dari seorang Alpha yang tadi sudah membuka tembakan menuju ke arah tim Magna. Revive harusnya bakal berhasil dilakukan karena masih dalam kondisi yang cukup aman, belum terlalu termakan oleh sakitnya DPS dari Blue Zone. Sementara Mikhail akan coba mencari jalur aman supaya Magna Sakit bisa Blue Zone masuk ya. menuju ke arah zona. New Era bakal memotong di bagian depan sana, kayaknya bakal ditabrak atau hanya diintip saja. Hanya diintip mengambil keuntungan dari high ground control yang bisa dia lakukan, tapi Alpha berpindah ke sisi lain menghadapi Vampire kali ini. Sementara Magna sudah mulai bergerak juga dan New Era kayaknya gak bakal membiarkan Magna lolos dengan sangat mudah. Dan Tem langsung diamankan begitu saja. Noval tadi bisa mendapatkan satu tapi gagal untuk bisa mendapatkan korban. Dan kedua Alpha termakan oleh seorang Onzen. Alter Ego dipulangkan ke arah lobby. Vampire kembali lagi dengan aksi brilian mereka. Elimnya udah dapat 11. Yap, 11 elimination, 14 poin di game pertama. And still going strong saat ini bagi tim Vampire. Tapi di bawah mereka juga masih ada tim Pas yang sedang mengejar poin-poin penting. Flash kali ini juga coba untuk memaksimalkan game yang kedua. Chef masih berliku-liku juga coba untuk mencari posisi aman, coba untuk ngelebarin sayap. Tapi lihat switch seat dan coba untuk menumbangkan pemain dari MHC yang ada depan muka dia dan ditumbangkan juga Hasbi. Harus pulang ke arah lobby dan elim ke-12 bagi tim Vampire. Ini experience-nya Swap kayaknya kelihatan banget ya. Percaya Iya. diri banget buat Pede langsung banget. turun. Karena itu do or die Pas. Iya, Dia kalau betul. nyetir juga nggak bisa gitu. Dan seyakin itu gitu dengan shotgun yang ada di tangan dia, dan udah seyakin itu dengan flick yang bakal dia lakuin Iya. untuk ngelihat pemain yang nantinya bakal nongol. Karena gue percaya banget lah, nggak mungkin orang sepeda itu nge-switch ke FPP mode untuk bisa nyari last man standing di tengah smoke gitu. Kalau dia nggak yakin sama flicknya dia gitu, nggak yakin sama skillnya dia. Dan terbukti kali ini 12 eliminasi dikumpulkan oleh Vampire dengan kondisi 3 pemain mereka yang masih ada. Sementara New Era mendapatkan satu bayang-bayang dari tim Flash. Kali ini tembakan diberikan juga, namun Noval masih belum bisa mendapatkan knockdown. 2 pemain tersisa menghadapi 4 pemain dari tim Flash kali ini, yang bisa saja sewaktu-waktu mendekat dengan cepat karena keunggulan jumlah dari tim Flash. Sementara Noval masih berusaha untuk memberikan informasi. Sementara fight. Secret kita berpindah akan kontes dengan Hampirnya. RRQ. Granat dilemparkan, masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi kali ini Terang turun dari arah vehicle-nya, akan 1v1 bersama dengan Genfos. Genfos. Dan Genfos yang bisa memenangkan fight tersebut. Terang berhasil diamankan. Satu orang terspot di balik Jaiki sebuah vehicle. kunci. Sudah mulai dimarking kali ini. Granat dari Kunci. Genfos bakal dilemparkan begitu saja. Akankah on point, tapi Smoke di pop up juga untuk bisa menyelamatkan rekannya. Follow up data menuju ke arah satu pemain tersebut. Secret kelimpungan sekali. Decision seperti apa yang bakal mereka lakukan? Revive atau mundur mencari tempat yang aman? Tapi lihat dari RRQ, mereka pun nggak bisa full commit Pas. Karena mereka tahu dari atas bagian gunung bisa aja mereka terkena spray down ataupun tapping-tapping dari tim-tim yang berbeda. Jaiki coba untuk mengambil posisi berbeda. Kali ini bakal coba keluar dari asap-asap yang dia sudah lontarkan. Tapi lontaran granat dari seorang lapar hampir menumbangkan seorang Jaiki. Asap yang cukup tebal membutakan vision dari seorang lapar yang tidak bisa langsung menumbangkan seorang Jaiki yang tadi sempat terkunci. Tapi bebas kali ini dari kuncian RRQ. Tapi tampaknya ronde kedua pun dimulai. Spray down dari lapar menuju ke arah Jaiki. Gagal mendapatkannya tapi sudah lock on. Sudah dikunci. Tidak bisa banyak bergerak Jaiki dari posisi proning dia. Ya, udah ke-lock di situ, udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Bahkan ada break yang berusaha untuk memberikan drill section, malah menerima damage yang begitu menyakitkan. Bannya kempes Pecah. ngipot. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi cover. ternyata beat berhasil dilakukan dengan sangat baik. Backup datang dari seorang Frankie untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown. Bahkan Bos. korban kedua datang, Frankie memporak-porandakan setup dari RRQ. 2 tumbang kali ini, 3 lapar yang tersisa dan di granat.
yang hampir saja on point. Berpindah dengan cepat dengan menggunakan sebuah bagi berputar ke area luar dari kompon ini. Granat dimasak break. Berusaha memberikan tekanan berlebih. Berbahaya. Berbahaya. Akan terjadi seperti apa? Granat cukup matang tapi ternyata lapar. Kembali lagi bisa berpindah ke tempat yang lebih nyaman. Ada yang sedang ter-knockdown masih bisa memberikan informasi. Ada satu imposter yang akan dilewati tapi break tidak akan membiarkan imposter ini hidup lebih lama lagi. Langsung tereksekusi. Begitu saja. Ini menjadi satu hal yang sangat repot. Karena 1 melawan 3. Genfos masih bisa memberikan info tapi Granat yang bakal berbicara lapar terjebak di dalam rumah ini. Nggak bisa bergerak, lihat Molly yang dilontarkan. Mengunci lapar dalam satu ruangan kecil dalam area rumah ini. Dan lihat dari tim Secret tampaknya ada penyelamat bagi tim RRQ. Ada Osja yang datang mengganggu fight ini. Ini ditakuti oleh tim RRQ, terjadi para tim Secret. Saat ini dari tim Secret tinggal misalkan Break dan juga Jaiki. Tapi dari seorang lapar pun harus ke take down dan tumbang di posisi ke-7. NT bagi tim RRQ. Ya, bahkan gua tadi udah mau bring the hype-nya lagi ketika gua ngelihat adanya Talon yang mendekat, tapi ternyata Talon juga terganggu oleh sisi-sisi yang lain karena ada tembakan dari tim Flash ataupun dari Vampire yang bisa mengganggu posisi mereka. OsJTH pun kali ini sedang berusaha untuk bisa mengontrol posisi mereka untuk bisa masuk kembali menuju ke arah zona, karena gangguan yang datang menuju ke arah mereka adalah gangguan-gangguan dari tim Flash atau Face yang ada di sekitar mereka. OJTH dengan 4 anggota mereka, 2 eliminasi sudah mereka dapatkan. Smoke sudah mulai terpapar begitu banyak di area-area open field, tapi ternyata satu anggota dari Fest sudah mulai berhasil diamankan. Dan korban demi korban sudah mulai berjatuhan juga. OsJTH benar-benar nyangkarin semua pemain dari tim Fest. Iya, tapi lihat dari Fest. Dalam satu cekungan mangkok kali ini dilontarin granat demi granat, demi granat, demi granat. Bagaikan red zone buatan. Akhirnya mereka pun tertumbang, dipulangkan ke arah lobby. Dan Osja mendapatkan kali ini 5 elimination memasuki top 5 saat ini. Tampaknya dari Flash pun tertumbangkan di posisi kelima menyisakan 4 tim. Ada VPE, Osja, Talon dan juga tim Secret. Kembali tim Indonesia bertahan hingga top 4. Dan dapatkah Talon men-secure WWCD di game kita yang kedua dan men-secure WWCD kedua bagi tim Indonesia? Kalau kita ngelihat dari jumlah, sebenarnya potensi Talon lah untuk bisa mendapatkan chicken karena jumlah mereka juga masih utuh. Walaupun knock 1 gua rasa masih bisa ke revive. OJTH juga punya WWCD forecast yang menurut gua sama seperti Talon. Kalau kita ngomongin dari segi jumlah player yang tersisa, Vampire hanya tersisa 1. Kayaknya bakal sangat-sangat menahan untuk last man standing ini adalah seorang Swap ya. Kalau gua nggak salah tinggal Swap doang yang tersisa. Terus dari pemain-pemain lain juga dari tim Secret mereka tersisa 2 setelah tadi mereka benar-benar ngurungin pergerakan dari RRQ, mendapat gangguan dari OJTH dan mendapat gangguan dari arah tim Talon, tapi kayaknya nggak ngebuat mereka terlalu panik karena mereka sudah mengirimkan 1 anggota mereka untuk masuk ke arah zona. Kalau kalian perhatikan di bagian minimap udah ada break dari tim Secret yang berwarna pink untuk mengontrol bagian timur. Sementara Secret dari OJTH kali ini diganggu setiap gerak-gerik dari tim Talon karena Talon sekarang masih berada di bagian luar dari zona. Jadi harus di zoning out supaya Talon nggak bisa mengontrol zonanya. Tapi susah sih ini untuk tim Talon ya, dimana mereka kali ini juga masih ada di pinggir area zona dan center zone-nya itu bisa kekunci sama tim OJTH atau Osja. Dimana dari Gewin kawan-kawan mereka punya posisi yang cukup enak untuk melakukan defensif menghadapi tim Talon yang kali ini coba untuk mendobrak pertahanan, mendobrak player dari tim Osja. Ini PR-nya Talon tuh 2. Nge-break setup dari OJTH sama harus tahu posisinya GK. Betul. Kalau posisinya GK nggak ketahuan, gua rasa ini bakal jadi game sebelumnya. Betul. Gagal jika mereka kebokong dari belakang juga, yang akhirnya membuat mereka rugi. Tapi Linux ternyata bisa memperhatikan ke arah bagian sebelah kiri tadi. Satu buah informasi penting didapatkan oleh seorang Linux tentunya untuk informasi bagi tim Talon. Menang dari segi jumlah, butuh tenang sebenarnya dan momentum tepat supaya Talon nggak kehilangan WWCD ini. Yap, ini Talon harus main agresif sih, harus coba cari celah dalam pertahanan tim Osja. Dan ketika mereka dapatin knock, mereka juga bisa nge-pressure. Gue nggak bilang harus tabrak, tapi bisa nge-pressure ke arah OJTH. Gimana mereka bisa coba untuk menahan posisi OJTH agar nggak bisa nge-revive, kikis mereka pelan-pelan, dan juga ngambil area demi area yang bisa dikuasai oleh tim Talon, nge-pressure OJTH agar nggak bisa melakukan banyak movement untuk meng-counter movement dari Talon sendiri. Tapi lihat dari OJTH tampaknya mereka sharing healing atau mungkin utility ya, dibagi-bagi juga. Tapi dari Yoru, dia pun masih bermain cukup defensif. Coba lompat-lompat di balik pohon, coba mencari informasi. Dan ini stalemate yang cukup mengerikan
menentukan dan cukup tegang antara ketiga tim ini ya. Karena tiga-tiga ini megang posisi yang berlawanan. Sebenarnya yang bikin tegang tuh dua playernya tim Secret cuy. Kalau kita ngomongin Duri dan hanya tinggal daging. dua tim doang gitu kan, 4 lawan 4 antara OZTH sama Talon, kayaknya ya udahlah tinggal fokus ke arah dua tim ini aja. Tapi yang jadi permasalahan ini dua tim gak berani komit adalah keberadaan dari tim Secret yang entah lu mau gangguin yang mana nih, lu mau gangguin Talon apa lu mau gangguin OZTH. Dan gue yakin siapapun yang diganggu itu udah pasti bakal berkurang tuh WWJD forecast ya, bakal ngasih ke arah Dan- lawan yang gak terganggu sama tim Secret. Malah bisa tim Secret dan Chicken. Kalau Bisa sampai jadi. Talon dan juga OJTH fight besar-besaran, tubruk-tubrukan, dan TS mengambil sisi tengah gitu ya. Bisa dihabisin semua di sweeping, dan ya udah. WWJD untuk tim yang tinggal sisa 2 player. Iya. Tapi so far dari ketiga tim ini punya fokus, punya kesabaran tinggi banget, tiga disiplin sangat oke juga, Betul. positioning juga oke, mereka tahu batas-batas movement mereka tahu di mana limit mereka untuk bergerak ataupun ngintip. Karena dari tadi nggak ada satupun yang kenok atau bahkan terkena cicilan pun minim banget. Gak ada yang overpick bro, semuanya Nggak pada main Disiplin aman banget. semua, betul. Bahkan Misery juga masih ditinggalkan sebagai jangkar di arah belakang sana sebagai Watchtower. Untuk info-info yang bisa didapatkan oleh tim Talon juga. Kalau tadi kita ngelihat Linux yang jadi Watchtower, tapi saat ini sudah mulai bertukar di mana Linux yang regroup bersama dengan pemain-pemain Talon yang lainnya. Sementara Misery lah yang ditinggalkan di arah belakang dan sudah mulai ada scout yang dilakukan oleh seorang Chopper, memberikan distraction ke arah tim-tim yang tersisa, ke arah player-player yang tersisa. Granat dilemparkan spekulasi menuju ke arah tim Secret, tapi nggak on point sama sekali granat dari seorang Linux. Gue suka nih, walaupun nggak on point, seenggaknya ngarahin tim Secret ke tempat yang bisa lebih Iya. terprediksi sama tim Talon. Enggak, gue suka. Mereka ngedorong TS Iya. ke arah Osja. Karena kalau mereka gerak ke kiri, open banget dari sisi tim Talon. Ke kanan, masih ada space Bener. bergerak. Masih ada movement yang bisa mereka ambil, bisa ngepron-ngepron. Coba untuk buy time lah. Dengan harapannya tim Secret, gue yakin 100% adalah Nah, Talon tabrak ke arah Osja. Tapi Talon tahu, kenok. nggak mungkin gue tabrak, nggak mungkin gue Nah. majuin. Harus gue sikat tim Secret duluan dan itu dia break. Akhirnya ditangkap oleh pemain-pemain tim Talon. Jaiki, last player standing bagi tim Secret. Tapi Talon nggak boleh full commit untuk langsung nge-clearing. Karena kalau ada kondisi mereka kenok, bisa dibalikin sama tim Osja. Dan ini yang gue gila, bilang, Osja. ketika Talon lagi fokus sedikit pun ke arah Secret, Osja langsung mengambil keuntungan. Bisa ditumbangkan, Osja langsung mengambil sisi center dari circle-nya. Dan lihat dari Secret, bakal coba, bukan tim Secret, tapi Secretnya Osja mulai melakukan pergerakan bagi man. Mulai coba untuk nge-pressure tim Talon yang kali ini sudah melakukan forting, tapi hujan granat mulai dijatuhkan. Red zone buatan sudah mulai aktif, tapi tampaknya dari Talon pun tidak berdiam diri. Lontaran granat coba untuk menumbangkan Chopper, tapi tidak bisa. Axel terpancing, Secret ke trading, tapi Talon still standing sejauh ini. Secret last player standing mereka tidak mau keluar, tidak mau membuka badan, masih menunggu momennya, tapi Talon pun akhirnya harus ditumbangkan, harus dipulangkan ke arah lobby. Dan sekarang dari Jaiki, di Lindes, itu dia WWC dibagi tim Osja TH.